البدء علانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلال إن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من ظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا معلم عن الكتاب شاهدا من المعاني شاهدا من صيد وصولهم وقبورهم وإلى ربك محمد الرحمن ومن حجم يشاء من الملك جد محمد بن جليل الملك المسلم وصالهم وقبورهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الشيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله تعالى في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa hadir kumpul di majelis ilmu, majelis warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan hadirnya kita di majelis ini kita akan mendapatkan cucuran rahmat, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah, dirikanlah salat, ya'tuna bihuquqiha. Maknanya aqim di sini adalah laksanakan salat dengan hak-haknya salat, dengan hak-haknya salat, dengan kebenarannya. Memang kita nggak pernah lihat Rasulullah sholat, karena Nabi mengatakan urusan sholat ini sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat aku. Nah, kita nggak ngelihat sholat Rasulullah. Yang lihat siapa? Sahabat. Maka sahabat menginformasikan cara sholatnya Rasulullah kepada tabi'in. Tabi'in menginformasikan kepada tabi'in terus sampai kepada kita.
Nah, kita tahunya tata cara sholat ya yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah itu dari ulama-ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Itulah. Lalu kalau memang ada perbedaan di dalam melaksanakan sholat, karena berbedanya periwayatan. Sahabat ini melihat cara Rasulullah sholat begini, sahabat yang lain melihatnya begini. Nah, makanya ada perbedaan. Tapi perbedaannya tidak mencolok, ya, tidak mencolok. Paling dalam beberapa hal saja. Makanya ada yang takbirnya langsung, ada yang putar dulu, ya, gitu kan? Ada yang nggak begini, ya. Ntar sami Allahu liman hamidah, ada yang lurus, ada yang begini, ada yang ditekuk ke belakang, ditarik dikit, ya, ada yang tidak ada. Itu, ya. Karena memang Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, kita nggak lihat salatnya Rasulullah. Jadi dapat informasi saya. Yang penting bagaimana salat ini kita jaga. Yang 5 waktu. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga dengan baik. Salat merupakan tiangnya agama. Sebagaimana rumah kalau nggak ada tiang dirubuh. Maka agama kalau nggak ada salat, dia akan rusak. Dan salat itu mencegah diri orang yang daripada perbuatan, diri orang yang melaksanakan salat itu daripada perbuatan yang keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah orang yang melakukannya itu dari perbuatan yang keji dan munkar. Karena ketika dia berhubungan baik-baik dengan Allah, maka akan mendapatkan hidayah dari Allah, nur, taufik, sebagainya. Hingga tanpa sadar Allah Subhanahu wa taala bimbing dia ke jalan yang lurus. Makanya satu rukun yang enggak boleh kita tinggalin di antara kan baca surah Fatihah. Dalam Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Belum dalam sujud kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat bagaikan kepala di tubuh. Orang kalau nggak ada kepala, bukan orang, setan kepala buntung namanya. Jadi kal jasad karras fil jasad, seperti kepala di badan. Jadi betapa pentingnya itu sholat. Maka tidak ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang apabila ditinggalkan dengan sengaja menjadi kafir, melainkan sholat. 3 kali nggak sholat, apalagi lebih, sengaja dia tahu wajib, wah, gue males. Man taraka sholata amidan muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat sengaja, maka dia akan kafir. Datang seorang wanita kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa, qad zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu. Ya Musa, saya telah berzina, saya lahirkan anak zina, lalu karena malu saya bunuh. Udah zina, ngebunuh anak. Ud'ullaha ayyastaghfira li dzanbi. Tolong doain dong kepada Allah supaya Allah ampuni dosa aku, kata perempuan itu.
Nabi Musa merah wajahnya, diusir oleh Nabi Musa. Ukhruji ya fajirah. Perempuan pelacur, perempuan durhaka, keluar lo dari sini. Saya takut kalau turun bencana azab dari Allah kepada engkau, saya kena juga. Karena engkau masih ada di sini. Daripada turun azab tuh perempuan saya kena, mendingan saya usir ya. Kan gitu pikir Nabi Musa, diusir Nabi Musa. Akhirnya ini perempuan keluar, diusir Nabi Musa. Enggak dibantu doain gitu supaya diampunin sama Allah. Dia nangis, guling-guling. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril menemui Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, ya Musa, lima radatta hazihi ta'ibah. Ya Musa, Allah kirim salam. Allahu yukri'uka salam. Allah kirim salam. Kenapa kau tolak itu tobatnya perempuan? Kan dia mau tobat tuh. Ana alimta syarram minha. Memangnya kau belum tahu ada orang yang lebih buruk dari perempuan tadi? Ada orang yang lebih buruk daripada penzina dan membunuh anak zina. Nabi Musa tercengang. Wa ma syarrun minha ya Jibril. Siapa yang lebih buruk? Wa man syarrun minha ya Jibril. Siapa yang lebih buruk dari perempuan itu? Dia itu penzina, membunuh anak zina. Masa ada lagi yang lebih jelek dari dia? Yang lebih buruk dari perempuan itu? Apa kata Jibril? Kirim salam dari Allah. Orang yang lebih buruk daripada penzina itu, yang dia zina dan bunuh anak zinanya, may yatrukus salata amidan muta'ammidan. Orang yang meninggalkan sholat sengaja dia tinggalin sholat. Dia tahu sholat wajib, dia nggak mau sholat. Buat apa sholat? Buat apa sholat? Ya. Nah ini lebih buruk dosanya itu. Bukannya saya bilang inti sholat kemudian inti zina aja nggak apa-apa gitu. Yang penting sholat, bukan. Nah kan di sisi lain nanti sholat itu membentuk diri kita, ya, menjadi orang yang bertakwa. Karena sholat yang saya bilang tadi menurut berdasarkan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wan munkar. Kewajiban kita sholat tuh jangan kagak. Kalau udah kita laksanakan sholat dengan baik, berikutnya baru kita hidupin sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah orang yang menghidupkan sunnah ini baru orang yang disebut cinta kepada Rasulullah. Karena kalau cinta kepada Rasulullah, ini caranya menghidupkan sunnah sekarang. Bagaimana sahabat cinta kepada Rasulullah? Nabinya ada gitu, nabinya masih hidup. Bicara melampiaskan, meluapkan rasa cintanya kan ada sosoknya di situ. Ada yang begitu cinta sama Rasulullah, dahak Nabi ditadain, bukan air uduk saja, bukan hanya air uduk, bekas uduk Rasulullah ditadain. Ludah Nabi berebutan, ya Rasulullah diusap ke muka. Ntar aneh ngeludah ente tada ini. Geli. Kalau Rasulullah bersih, wangi, beda. Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Ya. Walakin bainal hajar bainal yakut kal hajar kayakut bainal hajar. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa, tetapi dia seperti batu yakut di antara batu-batu. Yakut dengan batu koral kan beda harganya. Sesuatu yang berpisah dari diri Rasulullah itu diambil tabaruknya. Ada yang minum kencing Rasulullah. Ada sampai yang minum kencing.
Ada minum hijamah, darah bekam Rasulullah. Kayak Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, dia minum tuh. Bekas bekam, darah bekamnya Nabi Muhammad diminum. Sebuang sama Rasulullah, ya Abdullah, buang nih darahku di tempat yang tidak terjangkau atau dilihat, yang aman deh. Akhirnya Abdullah bin Zubair berpikir yang aman di perut saya nih. Dia minum. Sudah kau buang ya Abdullah, sudah ya Rasulullah, di tempat yang paling aman, nggak dilihat sama orang, nggak diambil sama orang. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Aku minum. Nggak geli. Kata Rasulullah, wahai celaka bagi orang yang menyakiti Abdullah bin Zubair, karena darahku ada dalam tubuhnya. Darah bekam Rasulullah ditelan. Rasul bilang, hati-hati yang nyakitin Abdullah bin Zubair. Itu bukannya nasab Rasulullah ya. Orang lain tapi minum darah bekamnya Nabi Muhammad. Bagaimana yang darah dagingnya? Darah dagingnya Rasulullah ngalir ke tubuhnya. Zuriyah Nabi Muhammad. Bagaimana Fatimah, bagaimana anaknya Fatimah, Hasan, Husain, bagaimana Ali Zainal Abidin, bagaimana yang sekarang nih zuriyahnya. Yang kita nggak bisa ingkarin itu adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah. Dari jalur Fatimah ngalir. Itu punya anak perempuan. Kawin laki-laki lain suaminya lalu melahirkan anak dari anak perempuan ente, itu cucu ente bukan? Jawab dong. Gampang banget. Ente punya anak perempuan, ente kawinin lalu beranak. Anak itu cucu ente bukan? Cucu bukan? Ada yang jawab bukan di sini? Cucu itu namanya. Cucu kita dari anak perempuan. Cuman binnya ke sono, masalah bin doang. Masalah bin doang. Ya bin ke bapak, nggak ke emak. Tapi cucu kita bukan? Jawab dong. Cucu. Tuh cucu kita kawin lagi. Punya anak lagi, cicit kita bukan? Nyaut. Cicit, terus hampir ke bawah ya cicit. Artinya darah daging kita nyambung. Walaupun bukan dari anak laki. Paham nggak maksud saya? Jadi nggak bisa diingkarin ke zuriyah Nabi ini, keturunan Nabi sekarang nggak bisa diingkarin. Oh putus, sampai bilang putus. Binnya putus barangkali, tapi dia cucu Nabi Muhammad, darah dagingnya nggak putus. Gampang banget tuh, contoh ini benar ya. Tuh. Kalau orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan dia sadar betul bahwa sesuatu yang berhubungan sama Rasulullah harus dihormatin, dia nggak mau sembarangan. Pokoknya yang ada hubungan sama Rasulullah jangan diremehkan, jangan dianggap sepele, jangan. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah kan kudu hidupin sunnah Nabi, betul ya? Ya minum tangan kanan, ya, atau tangan kiri tapi ini gini, atau begini. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dikit minum dong, gitu. Kayak orang apa itu? Dikit. Alhamdulillah. Bismillah lagi. Alhamdulillah. Kenapa kita lakukan hal ini? Karena ngikutin Rasulullah. Kita nggak remehin tuh. Jadi kalau orang yang cinta kepada Rasul, diikutin Nabi Muhammad, sunnahnya itu Nabi. Sunnahnya Nabi. Minum tangan kanan, makan tangan kanan.
Gitu. Masuk ke WC kaki kiri, gue masuk kaki kanan juga nggak ada yang lihat, nggak ada urusan apa-apa, perkara sunnah doang. Tapi orang yang memandang ini sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, dia nggak anggap sepele itu, karena hatinya ada kecintaan sama Rasulullah. Ya Rasulullah yang suruh nih, akhirnya dia masuk kaki kiri. Ini Rasulullah yang nyuruh, ini sunnah Rasul, tuh lihat. Dicari cara hidupinnya begitu. Hadir ke majelis taklim bukan ngelihat gurunya siapa, tapi ini majelis ilmu, majelis warisan Rasulullah. Saya kudu hadir di majelis Rasulullah. Emang bukan Rasulullah yang ngajar, bukan sahabat yang ngajar, bukan tabi'in yang ngajar, tetapi kan yang ngajar adalah para pewaris Nabi Muhammad. Karena kalau Nabi punya nasab dua, nasab keturunan, ada nasab ilmu namanya. Ya, nasab rohani. Kalau nasab keturunan cari nasab, adik Al-Atos, Habib Rizik Syihab, Habib Hud, ya. Itu nasabnya tuh, keturunan dengan nasab tuh. Gak bisa diganggu gugat tuh. Tapi ada nasab dengan ruhani, dengan ilmu. Nah, ini disebut ulama. Maka ini disebut al-ulama warasatul, para ulama itu pewaris Nabi. Nah, orang yang dapat warisan siapa? Keturunan bukan? Kalau harta dibagi nih, yang dapat warisan siapa? Keturunan. Berarti ulama keturunan Rasulullah juga, tapi pewaris dari segi ilmu. Jadi lihat itunya. Aku cinta kepada Nabi tapi nggak mau hadir di majelis ilmu, gimana? Aku cinta kepada Rasulullah, makan mesti tangan kebot. Aku cinta kepada Rasulullah, masuk WC kaki kanan, masuk masjid kaki kiri, minum berdiri, kencing berdiri. Ustadz, orang di luar Islam juga kencing nongkrong, sama, memang sama, ada yang kencing nongkrong juga sama. Cuman bedanya dia bukan dari Nabi Muhammad. Kalau kita ngikut Nabi Muhammad, bedanya di situ doang. Kalau kita kencing nongkrong dalam rangka mengikuti Rasul, kalau dia siapa ngikutin siapa? Monyet makan tangan kanan juga ya monyet. Itu kan. Monyet kenal hukum rajam. Yang berzina padahal nggak ada KUA-nya. Nah, kalau kita umat Islam ini jelas. Jadi kalau antum memandang kawan antum walaupun bukan saudara tapi ini sahabat, tapi ini saudara di dalam satu akidah, seiman, lihatnya Rasulullah gitu. Nah, ini umat Rasulullah nih. Ini umat Rasulullah nih. Ini umat Rasulullah. Udah kadang kita lihat umat Rasulullah berarti di mana aja ada Rasulullah. Lihat anak kita, wah umat Rasulullah. Lihat bini kita, umat Rasulullah. Lihat tetangga, ini umat Rasulullah. Lihat kawan, umat Rasulullah. Yang penting dia seakidah begitu aja. Nah kalau kita udah dia nih umat Rasulullah, kita nggak mau nyakitin. Karena kalau kita nyakitin umat Rasulullah, berarti nyakitin. Nah ini kesadaran ini yang mesti kita tanemin dalam jiwa. Nah, ini baru disebut cinta kepada Nabi Muhammad dalam kondisi sekarang. Selawat, emang bener cinta Rasulullah, banyak selawat. Ame anak galak banget, sama bini zalim, sama tetangga jahil, dagang nggak ngikutin sunnah Nabi. Emang banyak selawat, ya salah yang begitu. Balik lagi. Waqimus shalah. Jadi tegakkan sholat maknanya kerjain sholat dengan sebenar-benarnya. Makanya di sini perlu kita kaji ilmunya tentang sholat. Apa itu sholat? Rukunnya ada berapa? Yang membatalkan sholat? Ya. Sunnah-sunnah dalam sholat.
berjamaah, ilmunya ada, tata cara berjamaah. Ini perlu taklim, perlu kajian ya tentang sholat supaya sholat kita sah. Baru kita disebut menegakkan sholat. Wa atuz zakah, yang kaya keluarin zakat. Keluarin zakat, tunaikan zakat bagi yang kaya. Yang miskin ya. Maka orang kaya inilah peluang besar dia mendapatkan dua gelar. Bisa dapat gelar baik, bisa dapat gelar buruk. Gelar yang baik sakha namanya, dermawan. Gelar yang jelek bakhil namanya, suh, pelit. Orang miskin nggak ada yang dapat gelar bakhil, hanya orang kaya. Ketika dia punya harta, tapi dia nggak mau keluarin zakatnya, infaknya, sedekahnya, inilah orang ini berhak mendapat menyandang gelar bakhil, pantat kuning bulu kalisiran alias pelit. Kata ulama sufi, tandanya orang bakhil itu ubannya ada di belakang kepala. Makanya itu jangan diputiin sini, jangan. Ada orang yang suka sepu warna sini, kuncirnya nih diputiin dia. Wah, yang ngunjukin bakhil ini. Tanda orang bakhil itu katanya ubannya di belakangnya. Tanda orang dermawan ubannya di depan. Periksa deh. Belum ubannya namanya Ustaz kan? Ada yang sini ubannya, ada yang sini. Itu tandanya dari Ustaz, aneh uban udah semuanya sekepala. Ya itu nggak bakhil, nggak pelit itu, nggak dermawan ya. Late. Disebut bakhil kagak, disebut dermawan kagak, rate. As-sakhi garibun minallah, garibun minan nas, garibun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Bakhil, sakha, dermawan. Yang bakhil kata Rasul, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, garibun minan nar. Kalau orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Bakhil. Kayak gitu kalau punya duit, udah deh tiap tahun hitung deh gitu. 2,5% yang benar keluarin, jangan enggak, karena bukan hak kita lagi tuh. Belum infak kita setiap hari sebagai sunnah. Ya. Ada orang yang sedekahnya Jumat doang, salah. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak mau diinfak, nungguin Jumat. Jumat baru infak. Ntar Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak lagi. Pray dulu, nungguin Jumat. Padahal infak itu kapan saja, semampu kita, sesempat kita. Karena infak itu keberuntungan buat kita. Orang kalau infak sedekah itu setiap hari, maka itu infak sedekah penolong dia itu. Ya. Buat dafi'ul bala, buat nolak bala, buat nyembuhin penyakit, buat mengundang rezeki, itu infak sedekah tiap hari. Dan pahala semakin besar kalau tiap hari kita infak. Tiap hari kasih makan orang, wow, jauh dari neraka tuh. Satu orang 700 lubang, 700 tahun. Dia kenyang 700 tahun. 2 orang 14.400 tahun. Bayangin aja. Kasih makan orang. Jangan nungguin Jumat. Apa sekarang namanya Jumat Barokah ya? Hah? Jumat Barokah. Jumat baru ngirim 10 dus, 20 box,
besok kagak, nunggu lagi Jumat. Jangan, tiap hari. Hari Jumat lebih-lebih lagi, gitu maksudnya. Ya, setiap hari tidak stop, tidak berhenti bersedekah, terutama di hari Jumat. Setiap hari baca Quran, terutama hari Jumat. Tiap hari berselawat, terutama hari Jumat, gitu. Jangan Jumat itu incer, besok kagak. Akhirnya Kamis dimati. Nggak jadi sedekah. Nggak jadi sedekah. Nah, orang yang baik itu pasti dekat sama Allah, dekat sama manusia. Kalau yang jelek, yang bakhil, nggak bakalan dekat sama manusia. Orang yang baik, rumahnya mau dirampok, ditolongin sama warga. Udah macam-macam deh. Orang baik tuh bisa dikeroyok tuh perampok. Tapi kalau orang bakhil, biarin aja dah. Bahkan orang pada teriak, habisin gitu. Suruh habisin malahan. Habisin, kuras hartanya si bakhil tuh gitu. Jauh dari manusia yang bakhil. Nah, antum pengen dekat apa pengen jauh? Nah, kalau jadi orang kaya, dermawan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian daripada kebaikan, ta'atin, tafsilatin, wa sadaqatin, silaturahim, sedekah itu amalan baik. Kita lakukan hal itu untuk diri kita. Kita bersedekah, kita silaturahim, kita hadir di majelis ilmu, kita baca Quran, kita berselawat, dan amalan-amalan baik lainnya kita kerjain. Tajiduhu indallah, pasti kamu mendapatinya dari sisi Allah. Apa yang kita dapetin? Pahala, sesuatu yang lebih baik daripada amalan kita. Ketimbang kita sholat dibayar sama orang, ya. Lalu kita sholat dibayar sama Allah, besaran mana itu? Upenya Allah. Makanya jangan riya. Kalau riya itu kan beramal minta bayaran orang, minta pujian, minta segala macam deh. Tapi kalau yang ikhlas enggak minta kepada manusia kecuali Allah yang diharapkan. Karena apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, ganjarannya lebih besar. Tajiduhu sawabahu indallah, kau dapati pahalanya dari sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi yang kita kerjain Allah tahu. Bahkan yang kita kerjain ikhlas atau riya Allah tahu. Kita ibadah nih ikhlas, Allah yang tahu. Kita ibadah riya, Allah juga yang tahu. Dan Allah akan balas menurut amalan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik amalan kita, Allah balas baik. Kalau buruk amalan kita, Allah balas buruk. Wa yujazikum bihi wallahu a'lam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhuru ma'budu wa ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha biha nabatu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.